Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أهلين من الناس. قيل من هو يا رسول الله؟ هو أهل القرآن وخاصته. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillahi rabbil alamin.
Selalu kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat inilah kita bisa berkumpul dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, sehingga kita nanti termasuk orang-orang atau hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya di yaumil qiyamah dan kita selalu istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, mengenang kewafatan guru kami, mengenang kewafatan dosen kami, kita belajar dari kisah dari orang-orang yang baik. Dulu kami memiliki seorang guru bahasa Inggris. Beliau adalah Bapak Sawabi Ihsan MA. Beliau adalah guru kami yang selalu disiplin, selalu tepat waktu, selalu tidak ingin mahasiswanya mengulur-ngulur waktu. Beliau di usia yang 80 tahun ketika mengajar kami, kedisiplinannya itu betul-betul ditampakkan ketika beliau mengajar kami. Ketika beliau mengajar kami, jikalau ada mahasiswanya yang terlambat 5 menit saja, pintu kelas akan ditutup. Tidak ada mahasiswa pun yang berani kepada beliau untuk menentang peraturan ini. Beliau dikenal di kampungnya, jikalau beliau sudah keluar dari rumahnya, maka pada saat itulah orang-orang tahu. Ketika beliau menuju masjid, orang-orang akan tahu bahwa waktu azan sholat 5 waktu akan datang. Karena begitu disiplinnya beliau ketika menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum azan berkumandang beliau sudah datang ke masjid. Dan ini mencirikan bahwa beliau disiplin tentang waktu. Dan yang lebih menakjubkan bagi kita, bagi kami sebagai muridnya, sebagai mahasiswanya adalah setiap saat ketika beliau menuju kampus PTIG, beliau selalu menyelesaikan 1-2 juz sambil menyetir mobilnya. Setiap saat, setiap waktu. Dan hal ini tidak pernah terlewatkan sedikit pun. Kedisiplinan inilah yang seharusnya kita ambil sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan disiplin, dengan istiqomah, kita akan meraih kesuksesan bukan hanya di dunia akan tetapi di akhirat kelak. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, dia selalu menjaga kedisiplinannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan kepada dirinya malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, sehingga malaikat itu membisikkan sesuatu di dalam hatinya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau wahai hamba Allah merasa takut dan merasa sedih. 2 rakaat sholat duha, 2 rakaat sholat tahajud, 2 rakaat sholat sunnah yang lain,
yang selalu kita lakukan setiap hari lebih Allah cintai dibandingkan mereka-mereka yang sholat 10 rakaat sholat duha ataupun 10 rakaat sholat tahajud akan tetapi dilakukan hanya 1 bulan 1 kali. Allah lebih cinta kepada mereka-mereka yang sedekah sedikit akan tetapi dia istiqomah untuk melakukan sedekahnya daripada mereka melakukan sedekah berlebih dan itu dilakukan sangat jarang. Allah lebih cinta melihat hambanya selalu istiqomah di dalam kebaikan walaupun sedikit daripada melihat hambanya melakukan kebaikan tapi jarang. Jemaah yang berbahagia, dosen kami ini Bapak Sawabi Ihsan pernah suatu saat bertemu dengan seseorang yang kemudian diajak pada satu tempat yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Kemudian Bapak Sawabi ini bertanya, "Siapakah kamu?" Langsung orang ini menjawab, "Saya adalah Al-Quran yang selalu engkau jaga setiap waktu." Setelah mengatakan seperti itu, tidak ada orang lagi di sekitarnya. Al-Quran menjelma, menyampaikan bahwa dia sangat cinta kepada Bapak Sawabi karena kesehariannya tidak lepas dari membaca Al-Quran. Beliau selalu menghafalkan Al-Quran. Beliau menjaga hafalannya sampai usia 80 tahun. Bahkan ketika meninggal beliau, Bapak Sawabi Ihsan, pada waktu itu 2006, beliau rumahnya kebanjiran. Ketika banjir kemudian beliau membereskan rumahnya. Pada saat itu beliau merasa pusing kepalanya. Setelah pusing, kemudian anaknya menyarankan untuk pergi ke dokter. Tapi jawab beliau apa? Tidak perlu ke dokter. Saya mau ambil air wudhu, saya akan sholat 2 rakaat dan saya akan membaca Al-Quran. Kemudian itu dilakukan. Beliau berwudu, kemudian beliau sholat 2 rakaat pada jam 12 malam. Kemudian beliau membaca Al-Quran surah Ar-Rahman pada saat itu. Ketika membaca hal jazaul ihsani illal ihsan, pada saat itu pula Bapak Sawabi terlalu lelah untuk melanjutkan bacaannya. Kemudian diserahkan kepada anaknya untuk melanjutkan bacaannya. Dia ingin tidur sebentar. Apa yang terjadi jemaah yang berbahagia? Tidur yang sebentar itu ternyata adalah tidur selama-lamanya. Beliau mengakhiri hari-harinya, mengakhiri usianya dengan perbuatan yang sangat baik sekali. Dan ini adalah pelajaran buat kita, bahwa kita jikalau menginginkan predikat kita husnul khatimah, seharusnya kita hendaklah istiqomah di dalam kebaikan. Kedisiplinan, keistiqomahan itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, apakah mungkin seseorang yang setiap saat melakukan kejahatan, apakah mungkin seseorang yang istiqomah di dalam perbuatan dosanya, kemudian dia berharap di akhir hayatnya akan wafat dalam keadaan husnul khotimah? Untuk mencapai predikat husnul khotimah itu membutuhkan modal, membutuhkan usaha yang sangat tekun, membutuhkan ilmu yang sangat tinggi, membutuhkan kedisiplinan yang sangat tinggi, dan yang terutama membutuhkan keikhlasan. Jangan sampai kebaikan kita yang kita lakukan saat-saat ini kemudian tidak menghantarkan kita kepada predikat husnul khotimah di akhir hayat kita. Jemaah yang berbahagia, ketika kita sudah di padang mahsyar, maka banyak sekali hamba-hamba Allah yang akan mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau Engkau kembalikan kami ke dunia, kembalikan waktu walaupun sedikit, maka aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Jamaah yang berbahagia, cerita yang sangat singkat ini semoga
membuka inspirasi buat bapak-bapak, buat jamaah sekalian. Hendaklah kita istiqomah di dalam kebaikan. Hendaklah kita selalu dalam kebaikan. Hendaklah kita jangan lupa dengan Al-Quran, karena Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba-hambanya, kepada umatnya, jikalau dia ketika di dunia selalu berinteraksi dengan Al-Quran, jikalau dia selalu membaca Al-Quran, jikalau dia selalu mengkaji Al-Quran. Sekarang sudah begitu banyak sistem yang mengharuskan, yang mengajarkan kepada kita untuk bisa membaca Al-Quran. Sekarang ada sistem odoj, yang 1 hari 1 juz, yang itu dalam 1 bulan kita bisa menyelesaikan hataman Al-Quran 1 kali. Jikalau 1 hari 1 juz kita selesaikan, kemudian 1 bulan kita di akhir bulan nanti, berarti kita sudah menghatamkan Al-Quran 1 kali. Ketika kita bangun dari tidur kita, kemudian di akhir bulan pada saat itu kita akan merasa bahagia bahwa saya punya investasi akhirat untuk menghadap kepada Allah, karena saya sudah menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. Jikalau kita merasa ketika di akhir tahun kemudian kita sudah istiqomah dalam 1 bulan 1 kali hatam, maka pada saat itu kita merasa bahagia karena kita sudah menghatamkan Al-Quran 12 kali untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau itu tidak, seharusnya marilah kita hijrah kepada sesuatu yang baik. Ini adalah tahun baru Hijriah. Hendaklah kita yang belum baik, hijrahlah kita kepada sesuatu yang baik. Hendaklah bagi mereka yang sudah baik, hijrahlah kita kepada sesuatu yang lebih baik. Amalan kita yang sedikit, jikalau kita tambah dengan amalan-amalan yang lebih baik, maka itu termasuk hijrah kepada sesuatu yang baik. Semoga apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, segala apa yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghantarkan kita kepada predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.
سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan barisannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم